نورا وهدى للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد. Kita muliakan, kita banggakan para habaib, alhamdulillah, yang selalu ada bersama kita, Habib Zain Mahmud, Habib Alwi Syahab, Ustaz Habib Tazkir Barakbar, Ustaz Hashimi bin Syah Bakar, dan juga para asatidz yang alhamdulillah nantiasa memberikan support di majlis kita, Ustaz Waluyo, Sugito dan Kando Dede, dan juga para orang tua kita, Pak Maman, Pak Haji, dan juga segenap para jamaah majlis Hadatul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kita semua senantiasa mendapatkan taufik hidayah, diberikan kebaikan, diberikan rahmat, diberikan rezeki yang luas, insyaallah yang berkah, dan anak keturunan yang saleh-saleh insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap pemirsa yang hadir, yang mendengarkan, yang menyimak acara kita, mudah-mudahan apa yang diniatkan insyaallah disampaikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai, mari kita membacakan Fatihah, doa syifa kesembuhan. Yang pertama insyaallah Bapak Hania bin Syahab, dan kedua Muhammad Yusuf bin Sufyan, dan yang ketiga saudari kita Indah Mayansari, dan yang berikutnya Haji Aminuddin bin Haji Ali Abdullah, dan semua yang mengharapkan ke doa syifa darinya, dan yang semua yang membutuhkan doa syifa insyaallah ala hadini wa qudyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, khususnya pada hari ini, pada malam ini, malam Jumat yang berkah, malam Lailatul Qadar, malam yang suci, malam yang bersih, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir kembali di majlis kita, majlis kecintaan kita. Harapan kita tidak hanya kita mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan zikir, tidak mendapatkan apa yang kita lihat, namun yang tidak tampak kebaikan, kesolehan, doa buat keluarga, anak keturunan, rezeki yang luas, dan lain sebagainya insyaallah kita dapatkan pada malam hari ini, dan seterusnya insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Karena apa yang kita tampak itu, yang tidak tampak jauh lebih banyak. Ya, yang kita lihat, yang tidak terlihat itu jauh lebih besar, jauh lebih agung. Nah, inilah rahasia yang Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dengan keyakinan mereka meminta, dengan harapan dari lubuk hati mereka, mereka mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesolehan amal. Ya, karena kesolehan amal ini diantaranya kita saat ini bisa menjadi doa yang langsung naik ke langit, langsung naik, dia bertemu dengan para malaikat dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dengan doa-doa kita saja yang kita panjatkan, namun kesolehan amal ini jauh lebih besar efeknya. Apalagi amal yang banyak, amal yang sedikit saja sudah menjadikan suatu efek yang positif yang luar biasa. Oleh karena itu, ya, suatu keutamaan, suatu kenikmatan kalau kita bisa duduk pada tempat seperti ini, kita bersama orang-orang soleh, dan juga pada acara-acara yang baik. Walaupun kita tidak ngerti, walaupun kita tak paham, namun dengan kita hadir duduk, ini adalah merupakan amal soleh yang menjadi doa yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan buat kita yang berbuat amal insya Allah. Ya, karena sesuatu itu kalau kita
ya, kita harapkan dengan amal, maka tidak akan tercukupi. Ya. Kalau kita minta kesehatan mata, dengan amal kita tidak cukup nikmat mata. Kita minta kesehatan hidung, tidak cukup dengan salat sunnah. Kita minta kesehatan kaki, tidak cukup dengan sedekah dan seterusnya. Namun dengan amal soleh yang kita lakukan, ini bisa terbendung dan semua kebaikan insya Allah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, bab yang kita akan baca yaitu doa, tentang doa. Tadi sudah disampaikan di grup tentang doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita lakukan. Jangan doanya tidak berubah-ubah dari kecil, ya, dari awal mu'alaf, dari awal hijrah, Rabbana atina fid dunya hasanah, itulah tidak berubah. Ya, harusnya berubah. Apa yang doa yang belum? Kayaknya nih saya dengar di masjid doanya begini, cari. Kayaknya saya dengar nih Ustaz Waluyo doanya begitu, cari, catat. Kayaknya terus cari, terus tambah terus doa itu, maka doa ya itu akan menjadikan kebaikan. Karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan la yuraddu du'a la yuraddu qada illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah qadar seseorang, ketentuan kehidupan seseorang di dunia ini sampai akhirat, tidak bisa ada yang merubahnya kecuali doa. Doa kita biar kita menjadi orang baik, doa kita biar murah rezeki, doa kita biar sehat, doa kita biar punya anak ini, doa kita biar rezeki begitu, doa kita biar ini dan seterusnya, tidak akan berubah. Ketetapan di azali yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di saat kita lahir, di saat kita belum lahir, di saat umur kita beberapa bulan, ya, setelah ditiupkan ruh kita, datang malaikat mencatat, ya, menentukan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, umurnya segini, rezekinya segitu, dan orangnya begini akan begitu, baik, soleh, selamat, dan tidak selamat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ruh kita baru ditiupkan di janin kita. Yang merubahnya itu adalah doa. Ya, makanya jangan malas-malas kita berdoa. Kalau manusia, ya, kalau kita berhajat maka sekali dua kali, oke. Ya, 3 kali masih agak cemburu dikit, 4 kali 5 kali, udah ini bahasa dulu lah gawenya, doa marah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala marah kalau hambanya tidak meminta. Allah cemburu kalau hamba yang dicintainya, orang yang dipandangnya, orang yang ibadah kepadanya tidak minta. Cemburu. Makanya kita diberikan sakit, makanya kita diberikan ujian, makanya diberikan cobaan. Kenapa? Mungkin tidak minta. Kita tidak berharap. Ya, sudah ada kalau sudah cukup. Ya, tidak minta sama Allah, tidak berharap kepada Allah, tidak nangis kepada Allah, diberi ujian. Apa? Nyampak, jatuh, akhirnya sakit, keseleo, minta ya Allah, tolong ya Allah, sembuhkan ya Allah, mau begawi, mau bekerja, mau ini dan seterusnya. Akhirnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, doa ini penting bagi kita. Ya, karena menunjukkan kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah ibadah itu adalah doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita harapkan, apa yang kita andalkan daripada amalan kita, ya, setelah ibadah selain doa. Ya, tidak ada hubungan yang terbaik seseorang selain hablum minallah. Ya, tidak ada hati yang terbaik, ya, pada seseorang hamba kecuali hatinya saat itu tersambung kepada Allah. Ya, tidak ada. Kalau hati kita tersambung, teringat, ya, kepada harta kita, itu adalah yang tidak terbaik. Karena dunia. Tatkala hati kita tersambung kepada kekasih kita, cewek itu bagusnya, sedapnya, ini. Itu adalah yang tidak terbaik. Itu adalah dunia, bahkan menjadi haram.
Tatkala hati kita tersambung kepada mainan kita, game kita, tidak terbaik. Ya, bahkan menjadi hati itu adalah dunia bisa terlaknat. Tatkala yang hati kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, aku ingin selalu ibadah kepadamu. Di saat itulah hati itu adalah hati yang terbaik, hubungan yang terbaik seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hati yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita upayakan. Jangan sampai hati kita ini tersambung kepada yang lain selain Allah, selain Rasulullah SAW, dan juga tersambung kepada para ulama-ulama soleh, orang-orang soleh. Ya. Nah, kira-kira banyaklah hati kita ini nyambung kemana? Nah, pikiran kita, hati kita nyambung kepada mainan kita, HP kita, ataupun teman kita, ataupun pekerjaan kita, ataupun dunia. Tahuilah, ya, berarti hati kita itu dalam keadaan sambungan yang salah sambung. Ya, salah sambung, apa bahasanya? Salah sambung, ya. Salah miss call. Mana kalau salah miss call? Nah, jadi ngambung yang di miss call tadi. Ini. Ya. Nah, berarti menunjukkan kita dalam keadaan hal yang tidak terbaik kalau kita salah sambung setiap saat. Banyaklah salah sambungnya. Ya, oleh karena itu sambungkan hati kita kepada Allah, dan saat kita menyambungkan hati kita kepada Allah, Rasul, dan orang-orang soleh, maka di saat itulah akan mendapatkan hati kita kebaikan, kesolehan, keutamaan. Ya, contohnya saja kalau kita ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul, dan ingat kepada orang-orang soleh, maka hati kita itu semakin bersih. Kalau sudah hati bersih, maka mudah Allah akan berikan kebaikan, keutamaan, dan seterusnya. Kenapa? Wadahnya bersih. Kembali kita kepada bab kita, yaitu tentang doa. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam surah Al-A'raf, nyatakan wad'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, berdoalah kepada umat-umatmu. Berdoa kepada Nabi Muhammad, kepada Allah. Khaufan wa tama'an, dalam keadaan selalu merasa takut. Takut apa? Takut amalnya tidak diterima. Takut Allah murka. Takut kesalahannya menjadi bumerang buat dirinya. Takut dengan kesalahan dan dosanya menyebabkan doanya tidak diterima. Takut amalnya tidak diridai oleh Allah. Takut. Nah, ini. Jadi berdoa kepada Allah, takut dari apa saja yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Ya, ini sambungan hati yang baik. Selalu merasa takut. Sebaliknya, orang yang selalu merasa aman, akan mendapatkan bumerang yang tidak baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam satu wadah pedang itu dua pedang. Ya. Pedang berapa wadah? Berapa pedang cukup? Satu wadah. Tidak mungkin dua pedang masuk di situ. Pasti salah satunya di luar. Begitu juga hati seseorang, kalau dia merasa takut dengan Allah, takut dengan hari akhiratnya, takut tidak diterima amalnya, maka nanti di akhirat Allah akan amankan. Amalnya di dunia yang dia takutkan akan diterima. Akan diberikan kebaikan. Kenapa? Dia ada rasa takutnya. Dia akan memperbaiki. Sebaliknya, orang yang merasa aman, tenang, baik, sudahlah, yang penting beramal, yang penting sudah sholat, yang penting sudah. Allah akan tidak terima amal-amalnya. Allah akan tolak amal-amalnya. Kenapa? Dia merasa aman. Akhirnya dia sholatnya sembarang. Dia ikut banyaklah lupanya kepada Allah, kepada ingatnya. Akhirnya dia tidak pakai sunnah, sehingga sholatnya tidak diterima, amalnya tidak diterima. Jadi harus ada rasa takut. Wad'uhu khaufan wa tama'an, dan selalu merasa kurang akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ibadahku hanya sedikit, apa yang aku harapkan ya Allah berikan
selalu rahmat kepadaku. Ya, keluargaku aku belum bisa memberikannya mereka tuntunan yang terbaik, yang terbanyak, belum bisa mencontohkan kepada mereka keseharian, maka berikan kepada mereka taufik hidayahnya. Selalu merasa kurang, ya Allah, aku mencari rezeki hanya ya sebatas mencari, tidak tahu kebaikan rezekiku apakah yang terbaik, apakah biasa ataupun kurang dan seterusnya. Ya, selalu merasa kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin, kata Allah, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Jadi orang yang suka berbuat baik, kata Allah, ya, rahmat Allah selalu dekat kepadanya. Jadi hati kita selalulah ingin berbuat baik. Ya, selalulah ingin melakukan kebaikan. Orang yang demikian maka dia akan mudah dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hatinya mendapatkan rahmat dari Allah, sudah jasmaninya, badannya, kuping, tangan sampai kakinya semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau sudah kepala semuanya dapat. Ya, karena tempat yang Allah berikan pada kita ini adalah hati. Allah tidak berikan langsung tangan kita. Allah tidak berikan langsung pada kaki kita, tapi Allah berikan kebaikan, keutamaan di hati kita. Kalau sudah hati, maka semuanya akan menjadi baik. Jadi, selalu ingin melakukan kebaikan. Nah, ibaratnya seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan juga oleh para ulama, bahwasanya kita mulai bangun tidur atau kita mau keluar, niat kebaikan. Ya, bangun tidur sudah ingin, ya Allah, berilah kesalahan-kesalahanku yang kemarin aku lakukan, dan saya akan melakukan kebaikan pada hari ini. Nah, ini selalu ingin melakukan kebaikan, maka sepanjang hari itu akan dapatkan kebaikan dan seterusnya. Ingin keluar dari rumah, berniat, saya akan melakukan ini, aku pergi ke sini, ya, aku melakukan kebaikan yang kau ridhoi. Maka tatkala kita suka akan kebaikan, maka senantiasa rahmat Allah akan berikan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya juga yang fenomenal sudah kita ketahui, ya, dan kadang kita tidak meyakininya. Ya, Allah nyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Allah menyatakan, Tuhan kalian menyatakan, kata Nabi, ya, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, Allah, aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala buat kalian. Jadi jangan takut tidak diterima, jangan takut doa kita itu bosan, jangan takut doa kita itu nyasar, jangan takut, ya. Kenapa? Ya karena yang tempat kita meminta adalah yang paling baik dalam zatnya, yang paling memberi dalam kelakuannya, yang paling ikhlas dalam memberinya, yang paling banyak pemberiannya dan seterusnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang dermawan, jangan kita suuzon. Ya, jangan kita minta sedikit. Jangan kita berharap ataupun kita tidak berharap kepadanya, karena dia orang dermawan. Ya, orang selalu berbagi rezeki, bawa koper, selalu bawa koper. Kita ketahui dia orang dermawan. Nah, kita tidak boleh suuzon. Rugi kita suuzon dari injaknya. Ya. Nah, kita nyinyir sama dia, rugi. Ya, karena kita tahu orang itu dermawan, apalagi setiap hari bawa koper. Nah, ini tatkala kita husnuzon kepada orang itu, kita datang kepadanya, langsung dikasihnya. Tidak usah kita minta, itu sudah datang ke penghadapnya, langsung dikasih, karena kita tahu dia itu dermawan. Apa yang kita minta akan dikasih sama dia, karena dia sudah setiap harinya, setiap saatnya berniat untuk berbuat baik. Ketahuilah, yang lebih baik, yang terbaik daripada orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita bosan-bosan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan kemudian hari ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Esok pun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lusa pun belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi apa daripada kekurangan kita. Ya, jadi kita minta, di saat kita minta, tapi kepala kita ke sana. Mungkin harus kepalanya mantap, atau khusyuk harus. Di saat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadi sebelum kita minta, kita melakukan dosa. Tidak diterima. Istighfar, mohon maaf kepada Allah. Kemudian mungkin besok pun 3 hari evaluasi lagi. Mungkin di saat itu saya minta dalam keadaan begini dan begitu, ya. Sehingga belum diterima doa saya, perbaiki lagi. Makanya dikatakan oleh pujangga bahwasanya, ya, sebelum kita nyinyir atau kita putus asa, ketahuilah di saat kita ditunda dari doa kita itu, maka efeknya, ya, akibatnya adalah kita akan tersenyum, ya, setelah kita mendapatkan hikmah daripada hikmah dari apa yang terjadi dari ujian dan cobaan kita. Kita selama seminggu minta kepada Allah dan tidak dikabulkan oleh Allah. Tahu-tahunya seminggu dan situ, ya, bulan atau 1 bulan daripada situ kita mendapatkan job yang besar, ya, kebaikan yang besar. Nah, ini kemudian kita baru senyum dalam mendapatkan kenikmatan yang besar tadi. Oleh karena itu, ya, senantiasalah kita meminta, ya, selalu meminta kepada Allah, dan kita yakin bahwasanya doa yang kita harapkan kepada Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang bagian Rasulullah SAW menyatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, dan engkau yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa-doamu. Ya, zat yang paling baik, zat yang paling dermawan akan senantiasa, ya, akan memberikan, kabulkan apa yang kita minta, ya. Apalagi kita berada di depan pintunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nahnu bi babik, ya Allah, kami sudah berada di depan pintu-Mu, ya Allah. Kami sudah sholat khusyuk, sholat malam di setiap malam kami. Kami sudah berdoa kepadamu setiap hari. Ya, berarti sudah di depan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sudah mengetuk pintu-Mu, ya. Ya, kalau sudah begitu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa yang kita doakan. Tapi jangan lupa, kata Nabi Muhammad SAW, wa'lamu annallaha la yastajibu doa abdin min qalbin ghafil. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkabulkan doa seseorang hamba dari hati yang lalai, hati yang linglung, hati yang lupa. Hati yang lalai, ya, di saat dia berdoa, ya, dia masih tidak khusyuk. Dia berdoa, dia masih kepikiran yang lain. Ataupun dari orang yang linglung, orang yang masih, mungkin di situ ada rezeki aku, coba aku kerasan. Dia lagi berdoa minta sama Allah, hatinya masih linglung. Mungkin di sini rezeki aku, bukan di tempat ini. Linglung, ataupun lupa ke dia meminta kepada siapa. Ya, tidak mengagungkan yang dia minta, yaitu Allah SWT. Maka ketahuilah, innallaha la yastajibu du'a 'abdin min qalbin ghafil lahin sahin. Ya, Allah tidak menerima hati seorang yang berdoa dan dia dalam keadaan lupa, linglung, dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin penyebab doa-doa kita tidak diijabah dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini. Kita lupa untuk selalu mengagungkan zat yang kita minta. Kita lupa untuk kita tidak linglung. Kita harus meyakini bahwasanya zat yang kita minta inilah tempat yang memberikan ujian, tempat yang mengabulkan doa. Ya, orang zat yang memberikan cobaan, penyakit, zat yang pula yang menyembuhkan daripada penyakit. Ya. Tidak lupa bahwasanya keagungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Ya.
tatkala kita sudah tahu, maka jangan lupa kita selalu mengagungkan ya Allah Subhanahu wa taala di saat kita meminta ya. Jadi kalau kita minta tapi kita tidak meyakini, maka tidak mengagungkan, tidak meyakini, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya doa seseorang hamba kata Habib Abdullah Al-Haddad, Allahumma firli in syi'ta, ya Allah hapuskan dosa-dosaku kalau engkau berkenan. Nah, ini tidak yakin berarti, tidak mantap hatinya. Tak boleh begitu. Ya Allah hapuskan dosa-dosaku, ya Allah sampaikan hajat-hajatku, ya Allah sembuhkan daripada penyakitku, ya Allah berikan kepadaku ya afiat, kebaikan dunia dan akhirat. Jangan kalau kau mau berikan ya Allah, kalau kau tidak mau sudah tidak apa-apa. Jadi ini tidak yakin, tidak mantap. Jadi Allah akan berikan hajat seseorang itu ke orang yang berdoa tatkala dia betul-betul mantap dalam doanya, ya, dalam munajahnya, ya, dalam jeritannya. Ya. Kalau kita berdoa, namun kadang kurang serius doanya, ya, tidak disertai dengan menangis, tidak disertai dengan meratap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kekurangan kita, kealpaan kita, ya. Kalau dibutuhkan, ya, kita untuk meratap, akan kekurangan kealpaan kita kepada Allah, maka ini harus kita lakukan dalam doa itu. Jangan meratap terhadap dunia, meratap akan kekurangan dan kealpaan kita, ya. Kita betul-betul membutuhkan ijabah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ya doa-doa yang ratapan-ratapan kita kepada Allah itu kita sampaikan kepada Allah, maka akan baru disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa ataupun ratapan doa-doa orang yang sudah darurat itu biasanya cepat kabulnya. Ya, lagi butuh nian, lagi hajatnya. Kenapa? Bagaimana dia lagi saat hajatnya? Pasti dia betul-betul tidak ada harapan kecuali Allah. Tidak ada yang dia merasakan, tidak ada yang bakal menyelesaikan masalahnya kecuali Allah. Ya Allah, aku sudah pasrah ya Allah, aku tidak sanggup lagi ya Allah. Nah, ini ada doa-doa ratapan orang yang lagi darurat itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ayati turqin wa asbab. Dengan cara apa baik Allah kau sampai ke hajat aku ya Allah. Dengan cak mana baik Allah, pokoknya aku minta kepadamu. Sampai hajatnya. Kenapa? Ya menatap betul-betul. Nah, inilah yang dilakukan oleh mereka para ulama, orang-orang soleh pada setiap malamnya. Ya, jadi mereka ratapan mereka, doa mereka seperti mereka lagi darurat. Ya. Doa mereka bisa darurat. Juga dikatakan berdoalah kepada Allah seperti orang yang mau dipenggal saat itu. Mana kalau kita mau dipenggal? Ya, kalau ketemu Nabi Khidir lemah, apa yang kau inginkan? 3 pertanyaan lemah, 3 permintaan lemah, Ini ketemu, mau dipenggal. Sudah, kalau minta lah apa? Kau permintaan langsung pala kau hilang. Nah, gimana? Pasti sudah, ya Allah, aku tidak mau harap lagi ya Allah. Tidak berharap ini, tidak berharap itu, tidak berharap apalagi nak panjang umur ya Allah, sudah pedang sudah siap di kepala, di leher. Pasti aku minta ridho-Mu ya Allah, aku minta ampunan-Mu ya Allah, aku minta maaf-Mu ya Allah. Ya, dan aturlah kebaikan buat anak dan keluargaku ya Allah. Pasti itu yang kita minta. Tapi tatkala di dunia kita tidak minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak minta atur anak keluarga kita oleh Allah. Kita tidak minta ampunan, kita tidak minta ridhonya Allah, tidak. Ya, maka kita belajar dari demikian keadaan demikian sehingga kita bisa doa kita akan menjadi lebih baik. Ya, lebih sempurna, lebih bersih. Ya. Jadi bukan hanya baju saja bagusnya bersih, bukan hanya badan saja bagusnya itu bersih, tapi doa juga. Kalau doa itu bersih, doa itu bagus,
akan mudah ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya jangan dari saat kita lagi susah baru kita nangis yang betul-betul mintanya ya. Hajatuna ilaika kasir. Allah, kami ini banyak ya Allah hajatnya. Ya Allah, kami ini sangat membutuhkan hajatnya ya Allah. Di saat itu kita langsung teringat ya, permintaan ya, yang kebutuhan kita ini yang tidak habis-habisnya sudah dipenuhi, masih kurang-kurang lagi, sudah cukup masih merasa kurang lagi. Nah inilah sifat manusia kalau diberikan, kata Nabi ya, satu lembah semuanya emas ya, banyak emas di lembah itu punya gitu, kalau minta kelapa dua lagi ya, minta dua. Kalau sudah diberikan dua, minta tiga. Kalau sudah diberikan sudah rezeki kita misalkan 1 bulan 5 juta ya Allah, kurang ya Allah, baru 5 juta ya Allah sebulan. Mana kalau 10? Nah, sudah dikasih 5 juta 1 bulan, masih minta 10. Sudah dikasih 10, ada di antara kita, ya Allah kurang ya Allah 10. Mana kalau 20? Nah, ya, berarti begitulah sifat manusia. Ya, tapi kata ulama, kata Nabi Abdullah bin Ali al-Haddad, minta yang agung adalah minta kita kepada Allah ya, yaitu minta al-as'aluka al-lutfa wal afiyah wa salahil akibah. Mintalah kelembutan kehalusan dalam segala hal, kelembutan ya, dalam rezeki ya, kelembutan dalam amal, lembut ya, bagus, tidak kasar doa kita, tidak kasar perbuatan kita, tidak kasar dalam ucapan kita, tidak kasar dalam kita mengajarkan sesuatu kepada anak kita, tidak kasar kita memberikan contoh dan lain sebagainya. Minta dilembutkan. Ya, dan juga afiah, ya, salahul akibah, minta kebaikan dalam urusan belakangan kita. Wah, apa saja yang akan terjadi pada kita minta dibaguskan. Ya, afiah. Jadi afiah ini lebih dari sehat. As'alukal afwa wal afiyah. Afiah itu juga sehat, tapi sehatnya dalam bentuk rohani. Ya, kadang kita sehat, ya, tapi kita mau ke salat berjamaah berat, nah, berarti tidak afiah. Sehat tapi tidak afiah. Nah, kita sehat, ya, ada duit, banyak duit, sedekah yang banyak, tidak kurang. Kenapa? Berarti belum sehat rohani kita. Tapi ya, jasmani kita sehat, ya. Atau kita sehat jasmani kita, pergi umroh takut, pergi haji takut. Nah ini belum afiah. Jasmaninya sehat, bisa berlari, bisa jalan-jalan, tapi tidak sehat rohani, ya, tidak sehat. Nah ini minta kepada Allah, salukal afwa wal afiyah, minta kesehatan, ya, zahir batin, dia sehingga mudah untuk melakukan sholat berjamaah, mudah untuk birrul walidain. Ya, kita udah sebulan tidak ziarah kepada orang tua kita, ini berarti orang sehat nih. Ya, jasmani rohaninya tidak sehat. Kenapa? Tidak birrul walidain, tidak berkunjung kepada orang tuanya, tidak nelpon, tidak memberi dan seterusnya. Nah, berarti kurang sehat rohaninya. Ya, kita harus bikin. Udah lama nih, sholat berjamaah nih, subuh tinggal ada di rumah terus. Nah ini tidak sehat rohani kita. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan minta urusan dunia baik. Nah, kadang kita hanya sibuk dengan meminta urusan dunia, kita tidak minta urusan akhirat kita. Padahal kalau kita baik akhirat kita, maka dunia akan baik. Ya, al-jismus salim, ya, al-aql salim fil jismis salim, ya. Akal yang sehat, ya, yang diwarnai dengan akhlak dan agama, ya, akan berada pada jasmani yang sehat. Maksudnya akan mewarnai jasmani seseorang. Jasmaninya akan sehat juga karena kalau akalnya sudah sehat. Ya. Inilah yang harus kita usahakan dalam kehidupan dunia ini, ya, agar kita memiliki akal yang sehat. Ya, akal yang sehat itu apa? Ya, selalu mau berbuat baik, selalu mau melakukan kebaikan.
Ya, kalau dia mau keluar, ya, ini apa lah ya? Oh iya, kau mau ada kata gawe kunjungi, oh silaturahmi deh. Mau berbuat baik, ada kata gawe nah, ke situ ke rumah kawan, bantu dia. Ini akal yang baik ini akan memberikan dampak yang baik dalam apa jasmani kita. Di antara doa-doa yang bisa kita amalkan, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah berikanlah atau saya memohon kepadamu kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Dan juga doa yang lain telah dituliskan tadi, Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni salihan. Ya Allah berikanlah aku rezeki yang baik dan pergunakanlah diriku dalam beramal saleh. Ya. Doa yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan thayyiban wa as'aluka amalan mutaqabbala. Doa yang lain, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah jadikanlah umurku yang terbaik di saat akhirnya. Akhir melakukan kebaikan. Wa khairu amali khawatimahu, dan jadikanlah amalku yang terakhir adalah kebaikan. Dan jadikanlah wa khairu ayyami, jadikanlah yang terbaik daripada hariku tatkala aku berjumpa kepadamu dan engkau dalam keadaan ridha kepadaku. Tadi sudah disyarkan dalam grup. Allahumma arinil haqqa. Ya Allah tampakkan, berikanlah pandangan kepadaku kebaikan. Wa arzuqni ittiba'ah, dan berikanlah kepadaku rezeki selalu mengikuti kebaikan. Jadi selalu mengikuti kebaikan. Ya, kita berikan rezeki memandang yang baik, mengikuti yang terbaik. Repotnya kalau kita senanglah memandang yang tidak baik, ya, selalu memandang yang tidak baik. Ini berarti kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita masih senang memandang yang tidak baik, berarti kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kita berdoa, wa arinil haqqa. Ya, bagaimana yang doa yang kita hafalkan. Wa arinil haqqa wa warzuqna tiba'ah, dan berikanlah aku mengikuti kebenaran tersebut. Ya, bagaimana yang dikatakan oleh para salihin, ya, al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzalika ahlu. Ilmu itu semuanya adalah rasa takut kepada Allah. Ilmu, ya, adalah intisarinya takut kepada Allah. Yu'raf bidzalika ahlu, dapat diketahui dari orangnya. Jadi kalau seseorang itu takut kepada Allah, maka itu berarti orang yang punya ilmu. Tapi kalau orang itu tidak takut kepada Allah, berarti dia tidak manfaat ilmunya. Ya. Warzuqni tiba'ah warinil batila batilan, dan tampakkan, perlihatlah kepadaku kebatilan sebagai kebatilan. Jangan tampakkan, lihatkan kebatilan bagus, tak apa-apa. Nah ini tidak baik berarti. Kita lihat kebatilan, tidak apa-apa, rezeki. Nah, apalagi repot itu kan. Kalau jadikan rezeki itu, tidak apa-apa, makro juga, tidak apa-apa, kecil juga, dikit dan seterusnya. Nah, ini orang yang tidak mendapatkan taufik hidayah. Doa dari Nabi, wa arini batilan. Perlihatkan kepadaku kebatilan itu sebagai kebatilan. Ya, jangan sebaliknya. Ada apa-apa, kecil, dikit, masih muda dan seterusnya. Sehingga mata kita ini melihat dan dimanjakan dengan kebatilan, kemaksiatan. Ya, tatkala mata kita dimanjakan dengan kebatilan, kemaksiatan, maka ya tombak itu telah menancap di hati kita. Ya, bagaimana kalau beberapa tombak? Ya, kalau tombak jasmani sudah mati, ini tombak menancap di hati kita, di hati seseorang itu akan menutupinya, akan membunuhnya. Kalau sudah hatinya terbunuh, ya mati hatinya sudah.
yang batil jadi baik, ya. Yang maksiat jadi biasa, bagus, senang. Nah, ini warzuqni ittiba' warzuqni ijtinabah, dan berikanlah aku rezeki dapat menjauhi daripada kebatilan itu tatkala aku melihatnya. Dan doa-doa yang lainnya dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, dan upayakan kita bisa berdoa dengan doa tersebut. Doa yang terbaik adalah pertama doa dari Al-Quran, ya. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Kata Allah, sebagian mereka berdoa, Rabbana, berikanlah Tuhan kami, berikan kebaikan dengan dunia kami. Minta dunia baik, tak minta akhirat. Maka kata Allah, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Di akhirat dia tidak dapatkan bagian yang baik. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Yang terbaik adalah orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-dua kita baik. Ya, ini yang terbaik dan yang utama yang diajarkan oleh Rasul Hadad. Tatkala kita berdoa, mulai dengan alhamdulillah, memuja dan memuji Allah. Jangan langsung langsung doa-doa baik. Ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, ya Allah baguskan ini. Tidak, mulai dengan hamdalah dan memuja dan memuji Allah. Dan yang kedua, setelah hamdalah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Doa yang tidak dimulai dengan salawat kepada Nabi, doanya terputus, ya, tidak diterima, tidak diberkahi, tidak akan disampaikan oleh malaikat. Kenapa? Ya, tidak melalui, tidak menyebut, tidak berperantara manusia yang paling diridai oleh Allah SWT, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ketahuilah, ya, dari Nabi Adam tawassul bukan dengan berkat surga. Nabi Adam, ya, melakukan kesalahan, ya, minta maaf kepada Allah. Tawassulnya bukan berkah surga, bukan berkah minta tawassul berkah arsy Allah, bukan, tapi berkah Nabi Muhammad SAW. Begitu pun nabi-nabi yang lain, ya, Nabi Nuhnya yang tenggelam, yang umat yang tenggelam, Nabi Musanya, ya, Nabi Ibrahim yang dengan apinya yang dibakar. Mereka tidak terselamatkan, ya, dengan kecuali berkah dengan Nabi Muhammad SAW. Sejak mana kita berdoa tidak melalui kemuliaan perantara bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemarin sudah sampaikan tentang bab salawat. Ya, terus kita salawat kepada Nabi Muhammad sampai hajat kita disampaikan oleh Allah SWT. Ya, kalau kita demikian, ya, mungkin tidak lama sudah ada jawaban, maksudnya sudah diijabah dan dikabulkan oleh Allah SWT doa kita. Ya, makanya mereka para ulama orang soleh itu selalu mau tasbih. Bukan mereka itu banyak-banyakan, bukan. Mereka bertekad tidak akan berhenti salawat mereka sampai hajat mereka dikabulkan oleh Allah SWT. Nah ini, nah, kita kan masih nambah-nambahnya, bau 1.000, bau 5.000. Nah, itu sudah 5.000. Tidak demikian. Ya, mereka tidak terhitung sampai hajat mereka disampaikan oleh Allah SWT. Tasbihnya besar-besar, tidak cukup besar, panjang-panjang, tidak cukup panjang, hampir 1.000 tasbih. Nah, kita belum punya tasbih yang 1.000. Nah, oleh karena itu, salawat kepada Nabi Muhammad adalah suatu yang sangat mulia, yang dapat menyampaikan, ya, semua doa-doa yang sudah telah disampaikan, tawasulkan para nabi-nabi yang terdahulu. Ya, kita cuma hajat baik kita. Nabi dulu, Ibrahim dengan apinya, ya, Nabi Nuh dengan banjirnya, Nabi Musa dengan kejar Fir'aunnya, dan seterusnya nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Adam yang dapatkan kesalahan, mohon ampun kepada Allah langsung. Mereka menggunakan nama satu manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi doa kita yang kedua harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dianjurkan juga, ya, untuk meminta afiah di dunia akhirat, kebaikan dunia dan akhirat, karena doa minta kebaikan dunia dan akhirat ini adalah doa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita minta
yang lainnya. Bukan minta urusan kita, bukan urusan minta ini itu tidak, tapi dia minta banyak amal yang mudah, tidak. Doa yang disukai oleh Allah, doa tatkala seorang hamba minta kesehatan jasmani dan rohaninya. Nah, itu kadang lupa, sudah berikan kesehatan kita jasmani, kita tidak sehatkan rohani kita. Nah, jadi kesehatan rohani ini lebih cepat untuk mendapatkan kebaikan. Gimana tadi? Kalau kita sehat, mau akbar asar langsung, harus asar berjamaah. Kalau dia baru dapat duit, baru dapat duit nih, juta, aku nak sedekah kan? Di mana tempat sedekah? Berlomba-lomba dia untuk mendapatkan. Ini orang yang sehat rohaninya. Orang tua belum aku beri, langsung dengan telepon orang tuanya beri sedekah dan seterusnya. Nah, ini orang yang sehat rohaninya. Nah, orang yang sehat rohani, maka pasti jasmaninya akan diberikan kesehatan juga. Ya, dan juga dikatakan oleh Abdul Haddad, ya, kalau kita mau mencari doa-doa, carilah dalam kitab Al-Azkar, kitab yang kumpulkan oleh Imam An-Nawawi tentang doa-doanya. Jadi kitab Al-Azkar adalah salah satu kitab yang mulia. Jadi kalau orang-orang ulama dahulu, mereka tidak menanyakan kitab-kitab yang lain, ya ditanyanya kitab Azkar. Ada kitab Azkar. Azkar itu kitab yang berisi doa-doa, ya, doa-doa Nabi Muhammad SAW. Ya, Nawawi salah satu imam yang sangat mulia, wafat belum menikah, dan karangannya lebih banyak daripada umurnya. Ya. Dan kitab yang terkenal daripada beliau adalah kitab Al-Azkar tentang doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Harapannya kita dengan bab doa ini kita bisa lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih bagus doa kita, lebih bersih doa kita. Kita tidak mau berdoa berharap kepada manusia, ya kecuali utamanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada manusia sama saja mengeluh kepada Allah. Ini berharap kepada manusia sama saja mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah mengeluh kepada Allah, nah sudah berarti tidak baik. Yang tadi orang linglung tadi, dia lupa bahwasanya zat yang memberikan cobaan, zat yang memberikan sakit, yang memberikan ujian adalah Allah. Minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lainnya. Apalagi minta sama pohon, apalagi minta sama laut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana caranya belajar? Bagaimana kita belajar? Anak kecil belajar berjalan, anak kecil dari melangkah sampai dia bertata-tata, kemudian dia bisa berjalan. Begitupun juga doa kita, tadinya kurang ini kita tambah, tadinya kurang itu kita perbaiki, sehingga lama-kelamaan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terindah, doa yang bisa menyambungkan hati kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang mengingatkan kita akan doanya Nabi Muhammad SAW, mengingatkan kita doanya Nabi Musa kepada Allah, mengingatkan doanya Nabi Ibrahim, mengingatkan doa Nabi Adam langsung kepada Allah, mengingatkan doa-doa para nabi-nabi yang lainnya. Ya, bagaimana juga doa-doa yang diajarkan oleh para ulama dan para guru-guru kita, sehingga doa kita betul-betul dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senang, paling senang tatkala doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin karena dosa kita, mungkin karena kealpaan kita, mungkin karena keasikan kita yang terhadap dunia, sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kurang bakti kita kepada orang tua, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kurang baik kita dengan keluarga kita, anak istri kita, mungkin doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena hari ini kita melakukan maksiat dan dosa, begitupun juga hari ini doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena ya kita makan yang tidak baik, sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
mungkin ya, ketakutan demi ketakutan tidak diterima doa kita, ini yang menyebabkan doa kita diterima oleh Allah SWT. Kita tidak pernah mungkin menangis dari minta tatkala kita berdoa. Kita tidak pernah mungkin meratap tatkala kita berdoa kepada Allah SWT. Kita merasa sudah cukup, kita merasa sudah ada, sehingga kita tidak menangis, kita tidak meratap tatkala kita berdoa. Namun tatkala kita sudah mendapatkan ujian, baru kita meratap kepada Allah SWT. Zat yang memberikan ujian, yang memberikan cobaan, yang memberikan penyakit, yang memberikan musibah, yang memberikan segalanya adalah zat yang mengabulkan doa-doa kita, yang membaikkan urusan kita, yang membaguskan dalam urusan semua masalah kita dunia. Bahkan yang memiliki dunia ini adalah Allah SWT. Itulah yang mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah SWT ya kabulkan doa kita pada malam hari ini. Amin, amin. Ya, doa kita, Allah kabulkan doa-doa kita pada setiap saat, setiap waktu kita. Karena yang kita harapkan adalah zat yang memberikan semua ujian, memberikan semua cobaan adalah Allah yang kabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan doa kita tepat, doa kita itu benar, doa kita itu diridhai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita doakan disampaikan semua oleh Allah SWT. Berkah majlis kita, berkah kebaikan kita, amal ibadah kita, insya Allah Allah SWT terima semua. Dan yang sakit antara kita, tadi itu telah kita bacakan Fatihah ya, dan orang yang membutuhkan akan doa kesembuhan, insya Allah disembuhkan oleh Allah SWT. Yang memerlukan hajat sampaikan, punya hutang dilunaskan, yang belum diberikan rezeki yang banyak diberikan rezeki yang banyak oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.